Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah multimedia ya. Di pertemuan 11 kali ini kita akan bahas tentang kompresi video. Ya, kalau sebelumnya di pertemuan ke-6 kita sudah bahas tentang video, nah sekarang tentang kompresinya. Sebelumnya kita sudah bahas juga tentang kompresi image ya, kemudian kompresi audio. Nah, sekarang adalah kompresi video. Sama ya, pada dasarnya kompresi itu tujuannya adalah untuk mengecilkan ukuran file ya, tanpa terlalu mengorbankan kualitas. Nah, untuk kompresi video kali ini pun sama ya, dan pendekatannya pun sama ya, seperti dengan pendekatan yang digunakan di kompresi image, ya, citra ataupun kompresi audio. Oke, kita flashback sedikit tentang apa sih itu video, ya. Video ini adalah, teknologi untuk menangkap, merekam, kemudian memproses, mentransmisikan, dan juga menata ulang gambar bergerak. Dan biasanya menggunakan film seluloid, ataupun sinyal elektronik ataupun media digital. Ya, saya yakin di sini teman-teman semua juga sudah pasti familiar dengan bagaimana sih cara membuat video ya. Apalagi mungkin yang hobinya nge-vlog ya atau ngonten saat ini ya yang lagi benar-benar ramai gitu ya. Kemudian kompresi. Nah, kompresi sendiri di sini adalah sebuah konversi data ke sebuah format yang lebih kecil dan biasanya dilakukan sehingga data dapat disimpan atau disalurkan ke media lainnya agar lebih efisien. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita gabungkan, kompresi video itu adalah salah satu bentuk kompresi data yang memang bertujuan untuk mengecilkan ukuran dari sebuah file videonya. Ya, sama tujuan. Tujuan daripada kompresi citra, kompresi audio, kompresi video semuanya adalah untuk mengecilkan ukuran file, ya. Nah, video kompresi sendiri mengacu untuk mengurangi jumlah data yang digunakan untuk mewakili video digital gambar dan merupakan kombinasi dari ruang kompresi gambar dan juga temporal kompresi geraknya, gitu ya. Nah, di sini yang tadi saya katakan ada dua pendekatan ataupun dua teknik kompresi audio maupun video, ya. Ada yang namanya lossy compression, ada yang namanya lossless compression, ya. Konsep utama daripada lossy compression sendiri sama seperti yang di audio ataupun di citra, ya. Jadi kalau di lossy compression itu menghapus sebagian informasi visual atau audio yang dianggap tidak terlalu penting, dan kemudian file menjadi jauh lebih lebih kecil dengan kualitas tetap cukup baik untuk ditonton. Dan biasanya ini cocok untuk streaming ya ataupun distribusi online. Nah, untuk lossless sendiri atau lossless compression ini ya, itu semua data asli itu tetap dipertahankan dan biasanya cocok untuk arsip ataupun editing profesional ya. Nanti akan ada beberapa encoding ya yang biasa digunakan di metode lossy dan lossless compression ini. Nah, kemudian untuk video sendiri memiliki 3 dimensi ya. Ada 2 dimensi spasial, yaitu horizontal dan vertikal, dan 1 dimensi waktu. Dan di dalam video juga terdapat 3 hal yang dapat dikompresi, yaitu ada frame yang pertama ya, atau still image ya. Kemudian ada pergerakan frame dan juga audionya. Ya, jadi yang dapat dikompresi ada 3 hal, yaitu frame, pergerakan frame, dan audionya. Ya, kemudian data video sendiri ini memiliki yang namanya redundansi spasial, ya, atau spatial compression. Ini biasanya untuk mengurangi redundansi dalam satu frame itu gambar, ya, atau warna dalam still image, dan juga ada yang namanya redundansi temporal, temporal ya, atau perubahan antar frame.
atau kita sebut juga temporal compression, ya, mengurangi redundansi antar frame atau gerakan, gitu. Nah, untuk penghilang, redundansi spasial atau, spasial atau intra-frame compression, nah ini dilakukan dengan mengambil keuntungan dari fakta bahwa mata manusia ini tidak terlalu dapat membedakan warna dibandingkan dengan brightness. Jadi, image dalam video ini bisa dikompresi dengan teknik ini sama dengan teknik kompresi lossy color reduction pada image atau mengurangi apa namanya, mengurangi redundansi dalam satu frame, ya. Kemudian yang kedua ada penghilang redundansi temporal atau temporal atau bisa kita sebut juga dengan interframe compression, ya. Ini dilakukan dengan mengirimkan dan mengkode frame yang berubah saja, sedangkan data yang sama masih disimpan. Ya, ini biasanya untuk mengurangi redundansi antar frame atau gerakan, ya. Nah, kemudian ada teknik video coding. Nah, kita kenal di sini ada yang dibahas adalah tentang H261 dan H263 ya. Ini kodek populer juga ya. Ya, ini di tahun 88 sampai 90 nih, merupakan standar video coding yang dibuat oleh Consultative Committee for International Telephone and Telegraph itu pada tahun 1988 sampai dengan 1990. Memang dirancang untuk video conference ya, kemudian aplikasi video telepon menggunakan jaringan telepon atau ISDN dan juga kecepatan bitrate-nya antara P kali 64 kbps, di mana P-nya adalah frame rate antara 1 sampai dengan 30. Ya. Kemudian yang berikutnya ada MPEG audio video. Nah, ini Moving Picture Expert Group yang dirancang pada tahun 1998 ya untuk standar audio video transmission. Nah, MPEG 1 ini dia bertujuan untuk kualitas VHS pada VCD dengan ukuran 352 kali 240 ditambah kualitas audio seperti CD audio dengan kebutuhan bandwidth-nya hanya 1,5 Mbits per second. Ya. Dan komponen penting dalam MPEG audio video ini adalah audio, video, dan juga sistem pengontrol stream videonya. Tuh ya. Nah, ini untuk MPEG 2-nya merupakan standar pada TV digital yang dikhususkan untuk HDTV dan juga DVD. Ya, ini ada tingkatan level pada MPEG, bisa kalian lihat level aplikasinya, ya, kemudian resolusi maksimumnya sampai dengan ke penggunanya untuk apa, ya. Kemudian ada MPEG 4, ya, versi 1 dipublikasikan di Oktober 1998. Versi keduanya dipublikasikan di Desember 99. Nah, untuk komunikasi bitrate yang sangat rendah dan yaitu hanya 4,8 sampai dengan 64 kilobyte per second. Ya, kemudian untuk video dengan bitrate-nya 5 kilobyte per second sampai dengan 10 megabyte per second dan audio dengan bitrate di 2 kilobyte per second sampai dengan 64 kilobyte per second. Ya. Untuk MPEG 4 ini sangat baik untuk audio atau video dalam jaringan atau streaming dan juga mendukung digital right management ya. Serta audio dan video adalah basis dasar daripada MPEG 4 ini. Nah, di samping itu, MPEG 4 juga dapat mendukung objek 3D, sprite, text, dan juga tipe media lainnya. Kemudian yang berikutnya di MPEG 4 untuk playernya sendiri atau QuickTime, ya, ada free QuickTime, playback, ya, sampai dengan ke apa nih, Darwin Streaming Server, ya, stream MP4 file,
sampai dengan ke making QuickTime workflow ya. Serta internet streaming media alliance-nya ada ini ya, tuh ada Apple, ada Cisco, IBM, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini adalah perbandingan antara MPEG ya, dari mulai MPEG 1 sampai dengan nanti ke 4. Nah, ini di MPEG 1, di MPEG 1 sendiri, approve Novembernya di 1991 ya. VHS quality ya, kemudian enable to video CD ya, tadi VCD itu ya, kemudian enable to CD-ROM. Medium bandwidth-nya up to 1,5 Mbits per second. Untuk videonya 1,25 Mbits per second dan audionya 250 kilobytes per second ya, dan non interlace video. Untuk MPEG 2-nya ya, itu ada di approve di November 1994 ya, kemudian DVD quality ya, dia enable digital TV atau set-top box dan enable digital versatile disc atau DVD ya, dan dia di higher bandwidth atau di bandwidth yang tinggi ya, up to 40 Mbits per second. Untuk audionya juga up to 5 audio channel including HDTV dan juga can deal with interlace video ya. Memang MPEG 1 dan MPEG 2 ini karakteristiknya bisa digunakan untuk VCD atau DVD dan juga TV digital ya, nah. Gitu. Nah, untuk MPEG 4 sendiri ini di-approve di Oktober 1998. Scalable quality based on QuickTime file format ya tadi, dan scalable delivery from cell phone to satellite television, very low bandwidth di 64 kilobytes per second ya, dan optimize for video phone biasanya dia ya. Oke, next ada di AAC atau Advanced Audio Coding, dasar daripada MPEG-4, 3GPP dan juga 3GPP2 ya, pilihan untuk audio codec internet, wireless, dan digital broadcast. Mendukung audio encoding dengan kompresi lebih efisien dibandingkan MP3 dan mempunyai kualitas hampir setara CD audio. Dikembangkan oleh Dolby, ya, Fraunhofer, Sony dan juga Nokia, dan audio codecnya QuickTime, iTunes, dan juga iPod ya. Nah, ini adalah contoh aplikasi video converter. Ya, ada VLV converter atau mungkin apa yang biasa kalian bisa pakai. Nah, ini video converter ini bisa juga mengubah ini ya, jadi extension daripada file video sendiri. Nah, itu tujuannya yang tadi untuk lagi-lagi adalah kompresi video ya. Sebenarnya untuk video coding sendiri dari alurnya adalah kita input video, kemudian transform, kemudian quantization, entropy coding, baru ke output bit streamnya ya kan. Nah, dari mulai input video, kemudian ke transform. Nah, transform ini adalah ubah data pixel ke bentuk frekuensi, misalkan di CT. Kemudian itu untuk apa tujuannya? Untuk lebih mudah dikompresi. Kemudian setelah ditransform masuk ke tahap quantization. Apa itu quantization? Yaitu menyederhanakan nilai frekuensinya, buang detail yang dianggap kurang pentingnya. Setelah itu baru masuk ke entropy coding. Ya, di sini menggunakan teknik seperti Huffman ataupun arithmetic coding untuk mengurangi jumlah bitnya. Dan barulah terakhir di output bitstream atau hasil akhir yang berupa file video terkompresi yang sudah siap disimpan ataupun ditransmisikan. Gitu. Nah, ini tadi ya, selain ada
video converter tadi, ini juga ada VLV converter ya, atau AV converter. Terus, nah ini merupakan salah satu teknik, kelebihan daripada teknik video coding, ya. Kelebihannya adalah salah satunya antara lain peningkatan kompresi dengan kualitas lebih baik dengan ukuran file lebih kecil, kemudian mendukung multi-channel audio, mendukung sampai dengan 48 full frekuensi channel, high resolution audio, sampling rate 96 kHz, sampai dengan ke peningkatan efisiensi proses coding, pengurangan processing power untuk decoding. Nah, itu salah satu daripada kelebihan teknik video coding, ya. Oke, nah itu mungkin hanya sampai di sini saja untuk transformasi, sorry, untuk kompresi videonya. Ya, nanti silakan dibaca-baca kembali, ya, tentang kompresi videonya. Saya rasa pada dasarnya sama ya, untuk kompresi image, kompresi audio, kompresi video, semua pendekatannya ada lossy dan lossless. Ya, tinggal bagaimana eh, kalian mendalami lagi, oh kalau di audio ini loh lossless-nya. Ya, kalau di video seperti ini lossy dan lossless-nya, seperti itu ya. Nanti tinggal dibaca-baca kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kompresi video di pertemuan 11 kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.